Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Alia Maharani. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab kejayaan peradaban Islam dan sebab-sebab keruntuhan peradaban Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu peradaban Islam. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-hadroh al-islamiyah. Kata Arab ini juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebudayaan Islam. Di Indonesia, sebagaimana juga di Arab dan Barat, masih banyak orang yang menyinonimkan dua kata kebudayaan dan peradaban. Kata kebudayaan berasal dari kata budi dan daya, ditambah awalan ke dan akhiran an. Budi berarti akal dan daya berarti kekuatan. Sementara itu, peradaban berasal dari bahasa Arab, adab yang berarti bernilai tinggi. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebudayaan Islam adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan akal manusia muslim. Adapun peradaban Islam adalah kebudayaan Islam yang bernilai tinggi. Langsung saja kita akan membahas tentang sebab-sebab kejayaan peradaban Islam. Sebab-sebab kejayaan peradaban Islam yaitu: 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. 2. Gencarnya gerakan penerjemah. 3. Berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. 4. Termotivasi oleh metode berpikir filosof Yunani. Dan yang terakhir adalah adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sebab-sebab keruntuhan peradaban Islam. Keruntuhan suatu peradaban tidak dapat diartikan dengan satu atau dua faktor saja, karena peradaban adalah sebuah organisme yang sistemik. Maka jatuh bangunnya suatu peradaban juga bersifat sistemik. Artinya, kelemahan pada salah satu organ atau elemennya akan membawa dampak pada organ lainnya. Setidaknya antara satu faktor dengan faktor lainnya yang secara umum dibagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu kondisi tanah di mana negara-negara Islam berada, yaitu gersang atau semi gersang, sehingga penduduknya tidak terkonsentrasi pada suatu kawasan tertentu. Kondisi tersebut memaksa mereka untuk bergantung kepada sungai-sungai besar seperti Sungai Nil, Eufrat, dan Tigris. Secara agrikultural, kondisi ekologis seperti ini menunjukkan kondisi yang miskin. Kondisi ini juga rentan dari sisi pertahanan dan serangan luar. Faktor alam yang cukup penting adalah: pertama, negara-negara Islam mengalami berbagai bencana alam, seperti terjadi pacaklik atau krisis pangan disebabkan oleh rusaknya pertanian mereka, dan terjadi wabah penyakit yang mematikan. Kedua, letak geografis yang rentan terhadap serangan musuh. Yang tadi adalah faktor internal, dan sekarang adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang berperan dalam kejatuhan peradaban Islam adalah: pertama, Perang Salib yang terjadi dari 1096 hingga 1270 dan serangan Mongol. Kedua, hilangnya peradaban Islam internasional dan munculnya kekuatan Barat. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindak korupsi dan dedikasi moral. Itulah sebagian pelajaran yang dapat dipetik dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada kritik maupun saran, boleh untuk berkomentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.